itu kapan itu kejadiannya? Hari itu pun habis subuh Anda diserang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Misteri Malam. Hari ini hari Selasa pas jam 12:15. Kita akan menguak misteri malam bersama saya, Saiful Yusuf. Di depan saya ada Mbah Daya, dan di sebelah kiri saya ini ada narasumber Ustadz Qasim yang akan menguak spiritual perjalanan hidup semasa kecil. Apa sih yang akan dilalui? Maka dari itu, untuk saudaraku Misteri Malam, jangan di skip videonya, tonton terus sampai habis. Dan untuk saudara-saudara Misteri Malam, mohon dukungannya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share kepada saudara-saudara kalian semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Biar saudara-saudara Misteri Malam tahu nih, untuk kesibukan Ustadz Qasim apa nih? Ya, kalau saya dari malam Senin sampai malam Kamis ya ngaji bocah-bocah. Oh, terutama untuk anak-anak kecil yang pengen ya, bisa ngaji ya, gitu ya, dari dasar tuh. Dari dasar sampai ya. Kalau untuk pengobatan ya paling selama ini saya di rumah orang murah. Mau murah ya. Oke. Untuk saudara-saudara Misteri Malam, jika ada yang berminat untuk figura bisa menghubungi WA-nya Ustadz Qasim ya. Nanti saya akan cantumkan di bawah ini ya, tertera, atau di deskripsi bisa menghubungi WA yang di bawah ini, atau di deskripsi bisa menghubungi Ustadz Qasim jika ada yang berminat untuk figura. Selain gurah, ya sekarang ada yang minta urut juga ya. Kalau untuk pengobatan jarak jauh gitu bisa tuh? Ya kalau jauh ya pernah juga ya. Nah dia biasanya ini dari kampung itu, dari Solo itu. Dia kan ada juga kan nama saya tuh. Saya bisa nggak ini dicoba aja, taruh air dah, saya bilang, dipoto. Terus saya bantu dari sini. Tapi dia bilang ya ada reaksinya. Saya bilang kalau saya bilang udah selesai ya minum ya, tapi kalau belum ya jangan minum. Dia bilang sudah selesai minum biasa, katanya sih agak mendingan. Ya udah, syukur rasanya. Jadi Bang, kita kan baru bikin konten juga nih Bang ya. Nah, jadi kita mau nanyain juga nih Bang, pengalaman ente gitu. Nah, ada nggak sih pengalaman ente yang di mimpi gitu? Pengalaman ente mimpi itu yang tentang gue, tapi itu serasa tuh nyata gitu. Pernah Ada Bang? ada. Nah, coba Bang, gimana tuh pengalamannya? Pengalaman jenis ya. Pelajaran kalau di sama kan. Dalam dia itu biasanya dia temen ini udah pesen tiket nih. Nah ini nggak dipesenin. Gue bilang kenapa nggak pesenin gue? Gue pikir udah mesen. Gue belum mesen nih. Jadi aneh mau mesen tiket sendiri ya. Aneh mesen tiket sendiri. Ada yang ngomong tuh, bang, nah di sana ada yang kesurupan tuh. Aneh masuklah ke ruangan itu ya. Ya emang dalam ruangan itu ada yang pakai jubah. Dia lagi nenteng orang tuh. Orang kok kepala orang main di pegang aja, saya kepalanya, rambutnya tenteng gitu. Ngeliatin aja tuh pakai baju koko semua tuh, baju putih semua. Aneh masuk dia jalan, aneh ikutin. Lama aneh duduk tuh. Nah itu makhluk ternyata. Emang aneh pikir itu kayaknya makhluk itu. Itu bukan kesurupan ini mah. Dihipnotis orang. Ada satu orang gitu. Katanya gitu, keluar dari jurus apa lah pokoknya ya, dalam mimpi namanya kan. Nah, begini tuh
badannya. Ini telunjuk langsung kelipat saya. Boleh juga ke dalamnya nih. Anu kayak jempol tuh. Oh baru dia nggak bisa nih, kalau jempol nggak bisa kelipat nih. Udah nyamperin. Dia cuma ngomong gini. Bau. Dia manggilnya abang juga. Bang, Bau. aku pengen tes baca Fatihah ente. Ya ngapain tes gitu. Kenapa harus dites Fatihah? Aku udah yakin kok Fatihahnya bener. Enggak bang, biar ini aja. Biar tambah mantap kalau dites. Emang siapa ente mau selesai? Ulama bukan apa bukan. Kalau ente, orang ente boleh pakai gamis nih, tapi nggak pakai peci. Ini nggak yakin kalau ente ulama. Mundur biasa. Baru ada yang bilang tuh di samping tuh kan, ini ada nih 4 orang nih nggak kena hipnotis nih, tapi yang lain pada berdiri semua, pada diem semua tuh kayak patung. Lu kenapa nggak kena? Nggak tahu bang. Ya ada yang bilang tuh, bang asal tahu bang, kalau dia sholat nih katanya, itu bekas sholatnya dia tuh nggak ada yang bisa nempatin. Misalnya dia sholat misalkan di masjid nih, Sapu pertama. Misalkan di sebelah pertama apa di pojokan gitu, dia pojokan nggak ada yang nempatin, pasti kosong gitu. Gitu. Atau lu bisa begitu bang, maksudnya kalau lu tes sama dia, gua nggak mau. Siapa dia? Kalau dia orang gua nggak kenal sama kalau kenal sih, mungkin ya gua ikut. Tapi itu mimpi apa asli? Mimpi. Tapi ada nggak lo yang istilah kata di kehidupan lo nyata Ya dia gitu. enggak kejadian-kejadian yang aneh lah istilah kata lo rasain gitu. Tapi nyata nggak mimpi. Ternyata aneh. Iya, tapi nyata. Kayak gini kan. Ya paling enggak saat lagi sendiri atau Ustadz lagi Iya. lagi jalan gitu. Itu masuk itu waktu masih bocah gua bang. Masih bocah, itu kayaknya masih SD. SD, gua lagi mancing di Empang. Mancing di Empang. Itu perasaan apa sih namanya kalau itu joran ya? Joran. Ya. Tegek, joran tegek. Joran tuh ketarik tuh sama ikan. Jadi Jadi bahasanya kayak inilah ke tengah gitu kan. ya. Ada 2 meteran tuh. Tapi dia hati pengen ngambil tuh joran. Berarti kan nyebur sih. Nyebur. Aneh waktu itu belum bisa berenang. Saya nyebur. Pas udah nyebur baru ingat tuh, ya Allah. Mati nih gua. Kan gitu kan. Awalnya di tengah ya pas saya dalam lagi saya. Walaupun tapi dalam kan namanya Empang. Wah mati. Belum bisa berenang tuh. Itu tiba-tiba bahasanya ada yang megang tuh. Dia bilang, perasaan tangan itu di bawah ke pinggir. Alhamdulillah bahasanya bilang masih nyawa gua masih panjang nih. Kalau nggak itu udah mati, udah jadi tumbal kali tumbal Empang itu. Iya. Itu nggak ada yang mancing di situ lagi. Sendirian gua di situ. Sendiri. Habis zuhur itu. Habis zuhur siang berarti. Iya tengah hari bolong biasanya. Emang dasarnya waktu bocah masih Bandung rumah. Kira-kira ingat nggak waktu itu usianya Ustadz di kisaran usia berapa gitu? Atau kelas sekolah kelas SD apa SMP? Ya, SD kelas 3. SD lah. Kelas 3 kan. Selain itu lagi ada lagi bang istilahnya bang. Yang aneh-aneh. Iya. Yang real, yang nyata. Pernah jatuh dari pohon. Ya umuran segitu juga lah, masih SD. Jatuh dari pohon. Pas beduk tuh, beduk zuhur. Ada beduk aneh jatuh tuh dari pohon. Terus ya kira-kira berapa meter lah itu. Namanya bahasa 5 meter ada kali. Atau kotak-kotak ke bawah tuh. Sampai bawah kan ada genteng tuh. Ada genteng. Ya bocor dah katanya anak-anak, kata orang-orang, kata mama bocor itu. Katanya nggak kerasa apa-apa, bocor tuh digotong kan mama. Sepuasin jatuh nih digotong tuh, tapi nggak kerasa apa-apa. Digotong sampai pas dijahit ya udah, baru kerasa tuh
Iya pas ngetes itu darah baru aneh nangis tuh. Tadinya nggak nangis apa, biasa aja. Jatuh biarin aja. Tapi kan 5 meter kan maksudnya kalau ya Allah. Lumayan lah. Iya kalau misalkan jatuh pala duluan ya masih dia modar lah, nggak mungkin nggak modar. Emang pala duluan yang jatuh. Saya temenannya aja bahasanya jatuh dari lantai 2. Iya kan bahasa kan berapa meter, paling 4 meter, 5 meter sama itu. Iya. Mati. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih selamat. Masih hidup. Ya kalau masalah ini ya dulu tuh pernah kelas 2 juga tuh, itu perasaan ngeliat kuntil tuh di kamar, ada kuntil pasang lagi tiduran, tapi itu aneh sebenarnya belum tahu itu kalau itu kuntil di kamar, dia lagi ini netein. Ini siapa nih di kamar, ada perempuan netein, tanya tuh, lu siapa? Dia nggak jawab, nggak apa, nugget tuh, nugget itu mata kayak disirat, mata nggak bisa melek tuh, ya Allah, mata kayak merem aja bawahnya dia udah, sampai tidur sampai abang ngeliat sekilas orang-orang lama-lama tidur dah, melek, mas perasaan baru merem tuh, melek udah subuh, wih, aja kan waktu itu pengalaman bocah tuh, nah besoknya geger tuh. Nanya kan serumah tuh, terus malam siapa tidur di kamar? Apaan lu tidur sendiri katanya? Wih, semalam ada perempuan. Tapi itu aneh nggak paham kalau itu kuntil. Pas paham itu kuntil pas nonton film Susana. Susana Itu awal tahunnya tuh. Awal tahunnya kuntil tuh gara-gara film Susana tuh. Dih, berarti ini kemarin gua ngeliat beginian nih. Nah malah sendiri tuh jadi takut. Tapi awalnya nggak takut. Awalnya nggak takut. Nggak takut lah. Orang aja ngomong, lu siapa di kamar gua kan gitu. Pas nonton film Susana jadi takut. Iya. Berarti emang dari kecil nggak? Ya, Kecil udah keanehan ya bang sebenarnya ya lo. Bisa ngelakuin itu. Nah pas lagi pernah itu pas ada ini itu masih SD itu bahasanya lihat begituan tuh. Nah pas mulai beranjak ke SMP itu pas ngeliat di atas pohon kelapa itu kayak ada apa ya, ada orang ngedoa tuh tapi bayangan gitu. Bahasanya sih kalau ini sketsa kayak sketsa ini ya, nah, kayak di ada yang tahiyat tuh sketsa kan tahiyat, tapi ini bukan tahiyat, dia malah lagi ngedoa sketsa itu. Ini baru pulang ngaji perasaan itu. Contoh bentuknya gimana? Gini? Ini Oh gini. tapi pakai peci, perasaan peci ini peci nasional tuh yang hitam songkok, bukan peci batok, bukan peci ini ya. Iya. Ngaji ya, yang ada ke ini lagi berdoa, ya udah nih doa amin aja amin. Tapi getarannya emang rasa rasanya yang lihatnya begitu itu yang jelas itu Menurut ente siapa tuh? kata-kata itu Jin. kalau malaikat kan biasanya cahaya, dia nggak cahaya, agak remuk. Tapi dia kayak istilahnya putih, abu-abu atau hitam gitu. Kayak apa ya, kayak Orange gitu. ya dibilang ini kan kayak orange Kayak warna senja lah gitu ya, orange gitu ya. Matahari terbenam lah. Iya, kayak warna orange, nggak warna putih, nggak warna ini. Kalau putih kan biasanya kan terang biasanya tuh, ini enggak. Itu dua. Yang ketiga, yang dasarnya yang ketiga ini. Itu pas lagi namanya dulu bahasanya apa ya? Pas malam Idul Fitri kayaknya. Gitu. 17 di SMP kayaknya. Tahun takbiran berarti. Itu aneh pasti ngeliat awan. Ngeliat awan. Itu kan samping sekolah itu samping rumah kan sekolah itu saya. Tapi bangun bisa bangun nama. Awan terbang dari situ tuh saya. Awan terbang dari sekolah. Terus sampai ke atas tuh. Iya makanya ke atas ini, maksudnya ke awan, maksudnya ke kalau ini ke langit lah ya, Langit. terbang tuh. Tapi rasanya dibilang apa ya? Itu berubah jadi lapas mah. Gitu. Tapi lapasnya namanya gundul, aneh nggak paham.
sampai kayak lagi tuh kayak bentuknya kayak dapat la ilaha illallah itu baru itu merinding tuh dari atas kepala sampai kaki jadi sampai lapar itu hilang tuh tapi biasanya ya namanya masih bocah itu kelas 3 saya masih bocah juga Pak. Tapi udah kemarin ya udah mau ngeliat ini ngeliat itu ya kagak biasanya udah yang ngeliat kuntil udah masih ngeliat golongan begini ya begitu ngeliat apa sih yang terbang begitu tapi sekarang nggak pernah gitu lagi ngeliat begitu enggak tapi kalau misalkan lagi minta orang minta tolong ya misalkan minta tolong apa lah minta apa sih ya buat ini minta tolong apa misalkan kayak pengobatan misalnya anaknya sakit minta tolong nih apa ada medis apa enggaknya ada medis apa non medis kalau misalkan non medis nggak kelihatan gambar apa tuh tapi bahasa kan mata merem bahasanya ini kalau misalkan non medis kelihatan ada makhluknya ya nah ada yang ini yang nempel nih udah akhirnya minta dulu usapin udah yang sama kalau nggak ada yang minta tolong apa orang-orang sekarat kalau sekarang biasanya minta gambarnya lewat itu lah kita baca amalan dulu maksudnya amalannya kita baca amalan biar ketahuan nih ini orang yang sekarat masih panjang apa enggak umurnya kalau misalnya masih panjang kita mohonnya ya disatin lagi kalau misalkan udah kelihatan gambarnya udah pocongan berarti ya udah ya mau disegerakan kelihatan kayak gitu ya masuk ke gambaran aja tapi pandangan merem mata merem bang mata kalau tahu dia itu bilang mata apa itu kalau mata merem nggak mata melotot gini kelihatan dia pocongan enggak ya. Gambaran lambatin aja jadi pernah nggak bang ente tuh lagi ngobatin itu berasa kayak gimana gitu misalnya ada orang yang minta tolong terus ya kayak gitu lah istilahnya pernah juga ada tuh ini saudara ya dia kayaknya sih perut di ini yang di rasa di perut karena dia masam lambung lah ada suruh temenannya dia bacain aja jadi ini kan pakai amalan bacain pakai air ngasih air tadinya itu perasaan pas lagi bikin air aja ada ini perasaan itu kayak jarum nembus ke kepala perasaan ada twing wih kok ada jarum nih berarti waduh ini mah bahasanya bukan medis ini mah bukan medis nih nggak lama jarum itu masuk tiba-tiba perut ini tuh ada angin tuh muter-muter di perut wih ini mah kayaknya kalau ketawa bahasa orang mah angin dulu nih ya kalau angin dulu mah kalau bahasanya kalau nggak keluar mati dah kembung gitu rasanya iya bahasa angin muter-muter aja di perut lewat bawah nggak bisa lewat atas bahasanya agak susah muter-muter aja nah pas lagi dia mau naik ke perasaan mau naik ke jantung tuh naik ke atas ya kan jadi berarti kalau ini mah bisa mati makanya orang mati kena angin dulu itu karena anginnya lari ke jantung dia nggak bisa keluar nah biasanya ya biasanya kalau aneh memang saya keluarinnya pakai kayak inilah pakai cara sendiri ambil napas tekan aja di perut dan keluar masing-masing kayak gitu kan bu tapi kemarin juga pernah itu nah kemarin pernah kena tapi itu malah nggak sengaja itu mas ya acaranya guru acara lamaran guru malamnya aneh begitu kena gitu bang set dari jam 7 malam perasaan sampai jam 7 malam lagi itu sehari semalam tuh itu angin nggak keluar baru bahasanya baru keluar sebentar baru sendawa biasanya ada entengannya enggak ya Allah berapa sehari semalam diganjar itu maksudnya mungkin ya bacanya bahasanya mungkin acara dulu mau digagalin sama ada orang lah pihak tertentu mungkin saingannya dulu namanya wadonnya orang tajir jadi biasanya yang demen dia pengen disingkirin kan tapi yang
sehari semalam itu. Tidur nggak bisa itu, anginnya sedikit perut kencang, aneh bangun lagi, diketok-ketok biasanya biar ini keluar sebentar, enteng, tidur lagi, begitu lagi, sehari semalam tuh. Karena malam itu anda nanya tuh, ada minyak ini nggak, paling nggak minyak kayu putih nggak? Oh nggak ada bang, kalau ada minyak kayu putih, paling pertolongan ini yang darurat makanya minyak kayu putih. Kalau nggak pernapasan nggak bisa minyak kayu putih, ya mau dicampur di air bisa. Jadi selama ini nanti pernah nggak sih bang misalnya kayak perjalanan tirakat atau apa gitu istilahnya, atau puasa atau apa gitu. Iya. Tapi kalau dulu pernah juga ya kalau gitu tirakat bisa. Oh puasa. Kalau dulu, sekarang udah. Yang paling puasa sekarang puasa Ramadan dulu. Banyak juga tapi bang pengalamannya bang. Ya. Apalagi kemarin kalau misalnya datang ke kampung orang tuh, baru datang ke kampung orang itu biasanya ya Pertama kali datang gitu kali belum pernah nginjak ke daerah situ, daerah situ. Energi negatif gitu kan. Biasanya langsung Minta kenalan gitu. minta kenalan. Pulang dari situ besoknya tarik lagi. Biasanya kalau malam udah biasanya kalau gitu mah lagi tidur mimpi ke sana lagi gitu. Ada di sana. Tapi biasanya kalau misalnya nggak berhasil, ya menurut aneh malah lewat. Karena biasanya dia pengen kenalan, bukan pengen kenalan doang, pengen ngambil apa sih? pengen diajak gitu, pengen diajak ya, lah ke alamnya dia alamnya gitu dia. ya. Tapi kalau alhamdulillah masih selamat. Kalau nggak selamat ya berarti ya mati. Ya kemarin aja waktu itu acara guru, kalau misalkan malam itu nggak keluar, udah ngomong sama ini anak-anak. Ini kalau malam ini atau sampai besok nggak keluar nih angin, pasti dia benar kuning di rumah. Ya angin budek gimana sih? Biasanya namanya orang ini pasti mati. Kalau nggak keluar, dia kalau keluar berarti ya selamat. Ada yang makanya kalau ini pernah itu ada kawan, ya anak gangan sini, dia ke rumah. Emang ini sakit nih, angin dari kemarin nggak keluar, muter-muter aja perut katanya. Dia bilang wah ini kena angin dulu. Caranya gimana? Udah lu minumin aja nih. Itu kamu kalau di rumah masih ada penyakit putih kan, minumin aja selesai dokter. Udah gue yakin lu bakal muntah. Baru minum selesai dok langsung kamar mandi, muntah ya kayak enak. Cuma kalau malam ini nggak keluar nih angin mati. Biasanya emang ya bahasanya kalau begitu mah berarti kan Allah mau putus dia tuh ke rumah, makanya nyelamatin dia. Selain itu misalnya gimana? Pengalaman ente ngobatin orang gitu kan? Yang paling berkesan lah, maksudnya Ustadz lagi ngobatin orang gitu, hal-hal buruknya efeknya ke Ustadz gitu, terasa banget dampaknya gitu. Itu bahasanya bukan ini, bukan ngobatin waktu itu. Lagi ngejagoin itu bahasanya, kalau dia minta tolong gue jadi RW. Tapi bukan RW sini, RW tetangga lah, RW tetangga. Jadi RW tetangga. Nanti panggil kan, bang mari ya, bermodal orang buat ini nyalon RW. Siap dah, anak sana kan sama kawan. Doain set. Anda gambaran yang dia bakal jadi. Dan bahasanya gambaran begini dia naik nih, berarti jadi. Nah, tapi bahasanya sebelum dia jadi kan ada proses tuh. Katanya lawannya dia, ya mungkin bahasanya kan pengen jadi juga. Bagian bahasanya gambarannya ya jadi nih. Dia kan gambaran aneh. Kalau misalnya aneh masih hidup, kalau dia mati ya udah. Dia bakalan gak jadi kali. Pas itu kan ada tiga ustadz tuh, ada 2 ustadz kan di sana tuh. Nah mungkin samaan itu
malam itu ada yang bilang mah serentak tuh 21 sakit hari itu. Nah, jadi kapan itu kejadiannya? Hari itu pun habis subuh aneh diserang perasaan aneh. Itu jelas banget itu aneh dicekek gitu bang. Ya dengan sekuat tenaga bahasanya dulu, alhamdulillah dulu masih kan ada belajar ini belajar itu bisa melawan dah. Rasanya ya cuma aneh doang ini tahan apa sana hantem aja itu makhluk itu kepalanya terbang perasaan. Alhamdulillah pas kepalanya terbang, nah perasaan itu pas lagi aneh hantem dia, aneh diajak ke alam ke makhluk. Diajak ke alam ke makhluk karena perasaan ada di kampung yang dijagoin itu, yang RW yang mau dijagoin itu kan. Ini daerah sini nih. Dia kok nggak pada di sini? Ya udah, aneh kan pulang niatnya kan. Niat kan pulang, ketemu lah tuh perasaan ada. Ya pakainya sih kalau di alam sini mungkin kayak ini kan, kayak TNI. Dia nanya, mau kemana? Mau pulang? Mau pulang kemana? Udah lu lewat sini harus laporan dulu, laporan siapa? Laporan punya inilah wilayah sini. Lah ngapa laporan sih mau pulang? Dipegang lah itu aneh itu perasaan. Dipegang tapi ya aneh nggak mau, aneh berontak. Rasanya yang berontak yang aneh hantem aja rasanya. Mungkin hantem itu ada nggak jelas nih. Kalau kepegang sama dia ya gitulah, bakalan ya nggak bisa kemana-mana nanti. Dibawa ke alam. Nah dibawa ke alam dia ya bakalan sakit lah ujung-ujungnya. Aneh kabur situ tuh, aneh berontak aneh kabur sampai ke rumah dia nggak perasaan. Besoknya 21 itu pada sakit. Sampai sekarang sakit. RW-nya mau udah jadi. Udah mau habis lagi masanya. Buset. Ente nggak ngobatin itu yang sakit dua gitu. Pengen ke sono tapi ya kayak ada nahan. Karena bahasanya ini pengen niat pesan tapi kayaknya ada yang nahan aja. Jadi nggak jadi. Paling aneh cuma ngasih ke anak muridnya aja tuh, baca aja tuh amalan buat guru ente. Pikir bahasanya ya nyamperin ini bang, nyamperin mati biasanya kamu. Oh itu? Ya nyamperin maut lah, orang daerah-daerah dia. Pokoknya yang bantuin dia pasti bakalan dikerjain. Itu menurut aneh. Daripada mati konyol, ngapain? Ini di sini aja lah, damai. Ini udah selamat alhamdulillah. Masalah goib ya? Iya goib mas. Masalah goib ya? Parah. Ada orang yang percaya dan enggak juga ya bang istilahnya. Ya namanya kan goib kan bahasanya emang nggak kelihatan. Tapi ente pernah ngalamin ya bang kayak gitu ya bang istilahnya ya? Ya pernah ngalamin. Bahasanya kan lagi itu pengalaman batin. Pengalaman batin malah maksudnya lebih indah kalau menurut ketimbang pengalaman nyata. Ya. Banyak susahnya ya. Iya, kalau kalau nyata ya. nyata kan agak ribet ngurusin dunia. Anak bocah. Sampai habis hantem. Jadi Allahu Akbar. Itu perasaan langsung kebakar.